Bimbel Smart, your smart solution. Ini yang pertama aku jelasin berarti tentang intensitas dulu, tentang polarisasi ya. Cahaya itu bisa mengalami polarisasi. Polarisasi itu ada beberapa jenis ya, salah satunya itu dengan penyerapan sama pemantulan ya. Nah, ini yang aku jelasin ini dengan penyerapan dulu ya. Penyerapan itu ada alatnya, namanya adalah analisator sama polarisator ya. Jadi ada dua alatnya, polarisator sama analisator. Nah, analisator ini bisa banyak. Bisa analisator 1, analisator 2, 3, dan seterusnya. Ya. Cahaya waktu awal itu intensitasnya I0, tembus dari polarisator itu jadi I1, tembus analisator itu jadi I2 intensitasnya. Intensitas rata-rata berkurang. Ya. Rata-rata berkurang dia. Ya. I1-nya sama dengan setengah, ini udah pasti. Polarisator fungsinya menyerap setengah. Ya, nah I2 itu tergantung dari I1 kali cos kuadrat sudutnya. Ya, theta itu sudut antara pola dan analisator. Nah, contoh yang nomor 1. Bukan nomor 1, 26 ya. Nomor 26. Awalnya I0 jatuh pada polarisator dulu kan ya. Pasti I1-nya itu setengahnya I0. Itu langkah pertama. Analisator dan polarisator sumbunya ternyata 37. Jadi dia nggak lurus ya. Ini misalkan polarisatornya, analisatornya itu begini, miring gitu loh. Ini analisatornya. Nah, sudut mereka tetanya itu 37 derajat di soal ini ya. Nah, waktu dia tembus ya, itu nggak bisa langsung dipakai tuh. Harus yang tegak lurus yang dipakai. Makanya pakainya cos ya. Itu sebenarnya bisa diturunin sih. Jadi kalau ada begini sama yang begini ya, atau langsung aja begini gitu ya. Ini theta. Nah, ini kan I0 tadi ya. I1-nya kan sebenarnya masih lurus. Nah, yang dipakai buat ke I2 itu yang tegak lurus. Yang sini sebenarnya. Ya, kalau itu theta, pindahnya itu ke sini tetanya. Ngerti nggak? Harus tegak lurus soalnya. Kalau ini 37, ini 53. Maka ini 37 lagi di atas. Karena ini tegak lurus. Jelas nggak? Ya, harus yang tegak lurus. Yang dihitung I-nya. Ya, atau I1 sumbu Y misalkan. Ya. Nah, I1Y-nya itu selalu I1 kali cos theta. Selalu. Ya, selalu dikali cos. Kalau sudutnya antara dua polarisator dan analisator selalu pakai cos. Nah, cuman yang keluar ya, I2-nya yang keluar itu bukan cuman I1, tapi I1 kali cos kuadrat ya. Nah, ini tinggal dihitung ya. Berarti I2-nya adalah setengah I0 dikali cos kuadrat 37. Cos 37 4/5 jadinya 16/25 ya. Dikali setengah I0. Berapa tuh hasilnya? 8/25 I0. Gitu ya. Jelas sampai sini? Nomor 26 itu ini jawabannya. Nomor 27, 60 derajat. Polarit ketiga diletakkan di antara kedua polarit semula dengan 30 terhadap polarit pertama. Nah, ini kamu harus bisa gambarnya aja sih nomor 27 itu. Anggap yang pertama itu tegak lurus ya. I0, I1. Nah, ada polaroid kedua, ada polaroid ketiga ya. Jadi yang polaroid kedua itu adalah 60, yang itu 30 ya. Berarti yang kedua itu ada 60 lalu ada 30 gitu loh. Jadi begini kurang lebih ya. Nah, aku bikin yang pertama. Nah, beginilah kurang lebih ya. Jadi satu dengan yang kedua, polaroid ketiga, sorry ya. Satu dengan ketiga itu sudutnya ini udah jelas 30 derajat ya. Keluarlah I2. Oke? Jadi I2-nya bisa aku hitung I1 kali cos kuadrat 30. Ya, yaitu setengah I0 dikali setengah akar 3 di kuadrat 3/4 jadi 3/8 I0 gitu ya. 3/8 I0. Nah, sekarang I2-nya mau tembus ke polaroid kedua kan ya. Jadi I3. I3 itu rumusnya sama. I2 kali cos kuadrat alfa misalkan ya. Nah, berapa alfanya nih? Sudut antara si polaroid 2 sama 3. Karena acuannya selalu yang si 1 tadi ya, di soal itu acuannya 1, 30, lalu awal yang ini 60, berarti sudut antara mereka berdua itu sebenarnya 30 derajat lagi. Ngerti nggak? Sisanya, ya kan? Jadinya ini 3/8 I0 dikali
setengah akar 3 lagi di kuadrat. 32 ya. Ini gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Nomor 27. Itu tentang polarisator. Ya gampang itu polarisator. Nah yang berikutnya ini polarisasi dengan pemantulan. Brewster itu udah pemantulan semua tuh. Ya. Ini pertama penyerapan oleh alat namanya polarisator dan analisator. Yang kedua itu dengan polarisasi dengan pemantulan. Nah, yang namanya polarisasi pemantulan itu ada hubungannya sama indeks bias atau garis normal. Nah, ini indeks bias 1, indeks bias 2. Atau aku balik dulu ya. Ini indeks bias 2, indeks bias 1 misalkan ya. Misal, contohnya ini udara, ini air. Ya. Kamu harus tahu istilah sudut kritis sama sudut Brewster itu beda. Ya. Yang pertama, kalau dari air mau ke udara, ya, itu ada yang namanya sudut kritis. Ya. Jadi sin IK itu bisa diperoleh dari N2 per N1. Ini dari hukum Snellius. Ya. Sebenarnya dia sin IK sama dengan N1. N1 kali sin IK sama dengan N2 kali sin R. Gitu loh. Nah, R-nya gimana? Yang namanya sudut kritis itu harus 90 derajat R-nya. Jadi dia nggak dipantul, nggak dibiaskan, tapi belokkan pada bidangnya, bidang batas gitu ya. Nah, sin R 90, kalau sin 90 kan 1 kan, makanya dapatlah rumus ini. Ya, ini namanya hukum Snellius ya. Snellius itu hukum pembiasan. Oke, ini istilahnya sudut kritis. Nah, sudut Brewster itulah sudut polarisasi ya. Ini bedanya itu cuman ini doang, tan theta ya. Cuman dibalik doang dia. N1 per N2. Kondisinya N1 lebih besar pada N2. Ya ini juga N1 lebih besar pada N2. Jelas sampai sini? Cuman dia Brewster itu datangnya tuh dari atas ya. Datangnya dari atas. Lalu dia dipantulkan sebagian. Nah, inilah sudut Brewsternya. Apa itu? Theta ya di situ ya, tan tetanya. Ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan. Nah, dibiaskan sama dipantulkannya 90 derajat. Nah, itulah namanya sudut Brewster. Gitu loh. Di catatan aku udah jelasin ya. Jadi kalau Brewster itu datangnya dari udara ke air, harus dari yang kurang rapat ke rapat. Ya. Sinar harus datangnya dari yang kurang rapat ke yang lebih rapat. Nah, kalau ini kebalik nih. Sudut kritis itu harus dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat. Nggak bisa dia dari udara ke air ada sudut kritis, nggak bisa. Harus dari yang padat ke yang kurang. Nah, itu yang suka salahnya adalah kebolak-balik, yang mana N1, N2. Ya, tapi sebenarnya konsepnya begini. Yang nomor 28, berapa sudut Brewster permukaan udara gelas. Nah, ini kan udah kasih tahu ya. Udara itu N-nya 1 ya, harus tahu udara. Itu N-nya 1. Gelas, itu N-nya udah kasih tahu tuh. 1,25. Berarti sudut Brewsternya ya tinggal tan theta aja kan. N2 per N1 atau yang lebih besar dibagi yang lebih kecil ya. Tadi aku udah jelasin ya. Ini N1 per N2. Karena N1 yang bawah. Kalau ini N1-nya aku tulis di atas. Ya. Pokoknya yang di atas. Yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Atas itu maksudnya ini ya. Pembilang ya. Pembilangnya itu lebih besar daripada yang penyebut. Nanti dihitung tuh berapa hasilnya. Tetanya. Oke? Pakai kalkulator karena ini bukan sudut istimewa. Nomor 29, nah kan ditanya kan. Dikasih tahu kan sudut kritis kan. Sudut kritis. IK, sudut kritis 53 derajat. Berapakah sudut polarisasinya? Ya kan? Jelas ya? Jadi ini dibolak-balik. Sudut kritis itu rumusnya sin IK. Adalah apa tadi? N2 per N1 sebenarnya sama aja sih. Kamu mau N1, N2, N1, N2 yang mana. Cuman harus tahu dia dari yang rapat ke kurang rapat. Jadi ini pasti lebih besar daripada yang atas gitu loh. Jelas sampai sini? Ya, itu IK-nya nih. Jadi ini dapat
berapa? Sin 53 0,8 ya. 0,8 adalah N2 per N1. Yang ditanya tuh sudut Brewster, tan theta. Tan theta rumusnya apa tadi? N1 per N2 tinggal dibalik kan. Jelas sampai sini? Jadinya 1 per 0,8 ya. Dihitung tetanya berapa. Difraksi ya. Difraksi itu ada dua, ada difraksi celah tunggal sama difraksi kisi. Ya, kalau difraksi celah tunggal itu dia celahnya 1 gitu ya. Ini lebarnya D. Sinar datang ke celah itu menghasilkan pola di layar, yaitu banyaknya adalah pola gelap ya di sini. Terang pusat. Nah, yang kita dapat itu gelapnya. Lebih banyak gelapnya ya. Jadi Y1 gelap, nggak ada terang di sini ya. Jadi D kali sin theta sama dengan N kali lambda, atau D kali Y per L sama dengan N kali lambda. Ini rumus untuk difraksi celah tunggal ya. Kalau nomor berapa itu? 32. D-nya 10⁻³ mm, berarti 10⁻6 meter ya. Jadiin ke meter. Sudutnya adalah 45, berarti sinnya 45. Berapa panjang gelombang ya? Pita gelap kedua itu N-nya 2 ya, panjang gelombang yang digunakan berapa? Oke, bisa ya itu ya. Jadi N itu adalah ordenya atau gelap terang keberapa gitu ya. Cuman kalau difraksi celah tunggal cuman pita gelap. Nomor 32. Ya, ini 32. 31-nya kelewat. 31-nya. Nah, itu dikasih tahu panjang gelombangnya. Lambdanya 560 nanometer itu 10⁻9 ya. Lalu D-nya adalah 0,023 kali 10⁻³ meter gitu kan ya. Tentukan sudut simpang pita gelap kedua. Nah, itu gampang ya. Madeline sama Ivan ngerti nggak nih? Kalau gelap kedua N-nya 2, maka D 0,023 kali 10⁻³ D kali sin theta, nggak tahu berapa ya, theta 2 misalkan, 2 kali lambda gitu loh. 560 kali 10⁻9 ya. Nah, ini harus dihitung nih benar-benar sin theta 2-nya berapa, maka theta 2-nya berapa gitu loh. Theta 2-nya dapat berapa derajat. Bisa nggak Madeline sama Ivan? 10⁻9 dibagi dengan 0,023 kali 10⁻3 ya. 0,0487 ya. 2,8 derajat. Ya, ini pita gelap kedua. Gelap ketiga sama, cuma diganti ini ya 3 gitu ya. Oke. Yang nomor 33 sama ya. Celah, sebuah celah itu celah tunggal. Terus 34. Nah, 34 ini masuk ke 2 celah. Ya. Nah, ini difraksi. Satu lagi ya, difraksi kisi sekalian. Nah, difraksi kisi ini sebenarnya sama kayak interferensi nanti rumusnya ya. Sama interferensi celah ganda itu sama tuh rumusnya. Ya. Difraksi kisi itu celahnya 1 ya, tapi dia dikasih kasa gitu, dikasih kasa ya. Nah, ini ada namanya N besar tetapan kisinya. Ya, tetapan kisi yaitu berapa jumlah garisnya per meter ya. D-nya itu bisa dicari dari 1 per N besar. Nah, beda di sini dong ya. Pita terang itu rumusnya adalah D kali sin theta sama dengan N kali lambda, atau D kali Y per L sama dengan N kali lambda. Ya, pita gelap itu D kali sin theta, rumusnya ya 2N min 1 per 2 kali lambda gitu ya. D kali Y per L sama dengan 2N min 1 per 2 kali lambda. Ya, itu rumusnya. Sama, kalau interferensi itu celahnya tapi 2. Yang pertama celah 1, nah ini ada 2 celah gitu loh. Ini D-nya. L itu adalah jarak celah ke layar ya. Ini kan ada L nih. L itu jarak celah ke layar. Celah ke layar dalam meter ya. Nah, ini layar misalkan. Yang namanya L itu dari sini ke sini. Gitu loh ya. Nanti dia akan membentuk pola terang pusat yang pertama, TP ya.
Di sini ada terang 1, di sini ada terang 1. Nah, Y1 terang itu. Y1 terang. Nah, diantaranya ini ada gelap ya. Sebenarnya ini semua gelap, tapi yang kita ambil itu patokannya tengahnya. Ini Y1 gelap gitu loh. Tengahnya ya. Y1 gelap. Sama, ke atas sama ke bawah sama. Oke, ini rumusnya sama persis, interferensi celah ganda ya, menghasilkan pola pita terang dan gelap ya, D sin theta sama dengan N kali lambda, D kali Y per L sama dengan N kali lambda, yang pola pita gelapnya adalah D kali sin theta 2N min 1 ya, bedanya di situ doang, per 2, 2N min 1 per 2. 2N min 1 per 2 kali lambda ya. Patokan Y itu selalu dari terang pusat, dari Y pusat. Dia membentuk polanya selalu simetris, ke atas 4, ke bawah 4 gitu. Ya, ke atas ada 4, ke bawah juga ada 4 terangnya gitu loh. Ya, selalu simetris. Gitu ya. Nah, nomor 35, tiga-tiganya nanti coba ya, tiga-tiga itu celah tunggal juga. Sama sih caranya. Lebar pita terang pusat pada layar sejauh coba ya, 33. Itu kan panjang gelombang dikasih tahu. Sebuah celah dengan lebar, lambdanya tahu 500 kali 10 pangkat minus 9 ya. Sebuah celah dengan lebar D-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3, berarti min 6 ya. Meter ya. Tentukanlah sudut deviasi pita gelap ketiga ya. Berarti yang A gelap ketiga ya. Sudutnya itu tetanya ya. D sin theta sama dengan N kali lambda ya. Tadi rumusnya ya. Untuk celah tunggal. D-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6 kali sin tetanya ini ditanya ya. 3 kali lambdanya adalah berapa? 500 kali 10 pangkat min 9 gitu ya. Nah, dapat nih sin tetanya. Nah, yang B-nya itu apa dia bilangnya? Lebar pita terang pusat pada layar. Berarti kalau pita terang pusat itu diantara gelap 1 sama gelap 2 sebenarnya sih. Gelap 1. Ini Y1 gelap, ini Y1 gelap ya. Nah, ini lebar terang pusatnya nih di sini. Ya, ini terang pusatnya. Ya, berarti lebar terang pusat itu adalah 2 kali Y1 gelap ya, atau D kali Y per L sama dengan 1 kali lambda. Ya, nah ini kamu cari Y1 gelap ya, ini Y1 gelap. Seperti itu. Ada yang mau ditanya sampai sini? 2,5 10 pangkat min 6. Y1 gelapnya nggak tahu berapa. L-nya itulah 0,5 meter. 1 kali lambdanya 500 kali 10 pangkat min 9. Ya, dapat Y1 gelapnya berapa meter. Oke? Ada yang mau ditanya sampai sini? Tiga empat itu tinggal dimasukin ya. Ivan ngerti nggak nih Ivan? Kamu kemarin fisikanya agak kurang. Bimbel Smart, your smart solution.